namanya adalah case approach, pendekatan kasus. Percaya deh, kuatkan di pendekatan, selesai masalah penulisan. Ica makin bingung, pandir apa parodi yang bikin ngantuk aja nih, Nah, itu tuh. Tuh percaya deh, makanya beli bukunya Prof. Peter. Di situ kalian enak tuh bikin skripsi segala macam. Sampai di sini jelas tentang apa yang tadi Prof. Peter Mahmud ya? Ya, Peter Mahmud. Edisi revisi Peter, Pak Subhan ya, edisi revisi warna Peter kuning. Mahmud. Edisi revisi warna kuning. Peter Mahmud edisi warna kuning. Bentar, saya lihat bukunya ada nggak, saya pegangan saya ya. Nah, ini nih bukunya. Yang dapat hadiah lomba kan sudah punya kan? Nah, ini bukunya ya. Ini kemarin jadi hadiah lomba loh. Ini bukunya nih. Ini pegangan saya ya. Pegangan saya mulai S2. Seperti itu. Akhirnya saya ketemu di Unair, ketemu ada orangnya. Ketemu tuh. Ketemu tuh. Santai aja profesor, bergitar beliau. Enak tuh. Ya. Saya aja kenapa saya mahasiswa bimbingan saya ya saya kejar terus tuh. Kapan selesai? Saya chat malam-malam kan, kapan selesai? Kapan selesai? Kapan selesai? Iya juga ya. Percaya deh, saya di Unair di chat kayak gitu juga oleh profesor saya. Heri, gimana kabar? Gimana kabar? Sehat, Prof. Keluarga gimana? Sehat. Kapan pulang ke Surabaya? Sama kayak saya chat Ica kan. Ica, apa kabar? Udah makan belum? Ini gimana ini? Itu saya diajarin promotor saya tuh kayak gitu tuh. Tanya kabar dulu kan. Baik, sehat. Ah, baru masuk ke inti permasalahan. Berarti lu jawab lain. Bisa jadi coba jawab kan. Batuk, Pak. Tapi tahu ya, apa yang mau ditulis enak ya. Selama kalian betul-betul resah, kayak Senli ya. Kayak Senli kan saya tahu tuh, mengangkat masalah perkawinan sejenis. Kayaknya bukan ini deh yang diresahkan Senli. Saya tahu tuh. Saya hampir tahu semua keseharian kalian ya. Masa berapa tahun saya nggak kenal kalian kan. Saya sedikit banyaknya tahu lah. Gitu. Seperti itu. Ada yang ingin didiskusikan sebelum masuk ke teknik footnote, kutipan? Pak. Ya, silahkan. Suara siapa tuh? Dikait-kaitkan gitu. Tidak mesti terkait harus tidak pidana ini. Kan jurnal internasional misalnya. The meaning of delik. Tindak pidana gitu. The criminal law of criminology. Gitu. Kan banyak pengertian-pengertian kayak gitu. Seperti itu gitu. Pak, kalau jurnal nasionalnya sama bukunya harus sesuai judul skripsi atau gimana, Pak? Yang penting cocok, Pak ya. Nangkep ya maksud saya ya. Lebih bagus lagi, ada memang. Tapi kalau misalnya tidak ada, nggak nemu, yang penting cocok. Kayak disebut jurnal internasional. Nggak nemu kan tentang pengertian ini. Nah, hukum adalah masukkan ke kerangka teoritis. Hukum pidana adalah seperti itu disebutkan. Menurut ahli itu tuh. Pasti nemu deh apa segala macam tuh. Jurnal internasional kan kemarin waktu ngambil Han dulu kan sudah saya ajari. Kan titik the law of jurnal international law tentang apa tuh? Ketik tuh. Banyak kok yang open source. Apa segala macam tuh. Saya yakin kalian nanti bisa nulis skripsi lebih baik dari saya dulu gitu. Amin. Amin tuh.
Saya kata-kata menghibur kalian aja ya. Nggak ada yang bilang amin. Kata-kata menghibur aja. Pancingan ya, Pak. Padahal skripsi apa nih? Ya, Padahal pusing. nggak apa-apa, kalian terbiasa aja. Kalian pusing kenapa? Kalian selama ini copy paste internet selesai ya, 3 hari selesai, dua malam selesai. Itu tuh kebiasaannya. Iya. Iya, Pak. SMS, Pak. Ya. SKS, Pak. Ya, sistem kebut semalam. Tunggu semalam. Sama, ada yang sama ininya, bahannya sama, titik koma Saya aja itu, diambil. Saya tuh membaca nih, anak dikasih ini, kasihan dah nulis. Nggak mungkin nggak saya baca lah. Kan baik Diganti hati, cuma Pak. depannya lah, Pak. Enggak lah, dibaca sampai rumusan masalah aja. Pembahasan kan, aduh ini aja pusing sudah, mau ke kepala aja membaca nih ya. Nah, Pahit liur. seperti itu ya. Tapi teknik kutipan berarti tidak masalah ya. Kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Kapan yang nyatu dengan paragraf, kapan yang terpisah dari paragraf harus menguasai ya. Kurang dari 5 baris, satu dengan paragraf. 5 baris ke atas terpisah. Single spasi, satu spasi. Simple kan, di yang saya kirim tuh lengkap semua tuh. Ada ibit, ada opcheat, ada logcheat gitu. Itu ya, ada ibit, ada opcheat, ada logcheat. Semuanya lengkap di situ tuh. Selesai tuh. Jangan sampai nanti ketemu saya, footnote aja dibahas gitu. Habis waktu energi saya ngebahas footnote aja gitu. Ini kapan kita membahas yang lain? Terkait footnote lah. Itu masalah yang saya temui dengan mahasiswa ya. Kalian tulis dua acak-acakan, acak adut, terus rapi. Bu Rusti kan Satpol PP. Apa nih Satpol PP yang terkait perdata nih? Nah, misalnya, bisa nggak pemerintah daerah menggugat badan hukum atau orang yang memakai lahannya kada bayar uang sewa lahan? Cari yang dekat-dekat. Berat. Nah, iya kan? Kayak ini aja kan, pemerintah daerah bisa minta ganti rugi nih. Minta ganti rugi misalnya, ada misalnya bangun jembatan nih, pengadaan barang jasa atau pembangunan jembatan. Bangun jembatan ternyata ini sudah sesuai dengan perencanaan, ternyata tidak sesuai perencanaan, kan bisa digugat tuh kontraktornya. Pemerintah daerah menggugat. Ini gara-gara ini nih jembatan, misalnya jembatan Kota Besi dulu nih lemah, atau jembatan Kasongan dulu tuh mau goyang segala macam. Nah, ini ada yang dulu pemerintah daerah, saya masih ingat tahun berapa tuh, jembatan Kota Besi yang dirusaki kapal tongkang. Ada kan? Iya. Goyang kan? Tahun 2000. Iya. Nah, saya itu Tapi pasnya itu apa, Pak? perdata kan, itu kan mau dituntut perdata kan? Nggak tahu, ternyata punya bupati juga ternyata. Tapi terlepas dari itu, misal itu kan contoh kasus aja, menggambarkan aja, nggak mesti itu. Pemerintah daerah kan kadang mudah-mudah membaiki jembatan tuh kan, perlu duit. Nah, belum lagi buat beasiswa ansor. Ya, bujur. Ya, Makanya kumisnya tumbuh loh. iya tuh. Nah, itu bisa itu tuh Bu Rusdi, pemerintah daerah menggugat pihak swasta tongkang yang ini sudah dipadahi, ini ukuran anunya, tank bootnya kayak gini nih, bootnya nih gini, ukurannya masih aja lewat segala macam, nggak sesuai ininya. Kan bisa di ini, kan membaiki jembatan itu kan perlu duit. Ya kan? Nah, seperti itu tuh. Nah, sekarang kerangka teoretiknya apa? Nah, kalau itu kan pasti perbuatan melawan hukum tuh. Nah, perbuatan melawan hukum yang pertama, pengertian perbuatan melawan hukum. Nah, habis itu terus itu jenis-jenis perbuatan melawan hukum. Seperti itu aja. Simple.
Siapa lagi? Jalu nih, Jalu ngangkat tentang apa Jalu? Oh ya Pak, mau nanya Pak, Ya, kan ada kasus tuh yang pencabutan jabatan akibat menikah di tengah wabah. Itu gimana Pak? Jalu jurusan apa sih? Konsentrasi apa? Perdata, pidana, tata negara? Perdata Pak, perdata. Ngangkat tentang apa? Masih aja pernikahannya orang apa? Kan gini Pak, kan ada kasus kemarin tuh yang pencabutan jabatan akibat pernikahan di tengah wabah. Itu gimana Pak? Masuk nggak Pak? Oh, itu. Itu ya yang Kapolsek Jakarta itu ya. Kapolsek di mana itu kan? Nikah dengan artis Instagram kan? Kompol. Iya Ya Pak, kan? iya. Ya, Ya. saya tahu lah. Yang saya perhatikan nggak ini aja gitu. Muncul di Instagram nih, sampit kriminal. Ya kan? Kriminal saya Iya, lihat. Nah, tapi itu tuh kan sebenarnya nih Jalu ya, itu sebenarnya bisa katun, lari ke katun. Tapi kalau mau lari ke perdata bisa. Misalnya PMH juga perbuatan melawan hukum. Onrematif das overhead tuh. Onrematif overhead dat tuh. Perbuatan melakukan hukum dari penguasa tuh. Nanti gugatannya masuk ke pengadilan negeri. Ini semestinya kalaunya dia dapat tetap di Kapolsek itu kan dia semestinya ada uang jabatan, ada uang tunjangan. Nah itu dia nggak dapat tuh. Nah bisa tuh. Bisa menarik tuh Jalu. Itu menarik tuh. Saya suka yang menarik. Terima kasih Pak. Nanti misalnya tentang pengertian pencopotan ya. Pengertian tentang perbuatan menghukum sama tadi ya. Perbuatan menghukum. Misalnya pengertian perkawinan. Syarat perkawinan. Terus ada nggak aturan kode etiknya polisi itu? Gitu. Nanti peraturan Kapolri tentang ini. Sebutkan. Iya Pak, ya. Siap Pak. Sampai di sini ada yang sama-sama ada yang tanyakan? Simple aja ya, ilmu praktis ya. Pak Subhan ada yang ditanyakan? Pak Subhan ini santai di pantai nih. Ada yang ditanyakan? Rencana itu Pak, ngangkat judul baru Pak. Ngangkat judul baru lagi, tentang apa tuh? Ya, ngangkat judul baru Pak, yang kemarin kayaknya kurang sip ya Pak. Ya, tentang apa akhirnya? Ini Pak, kan kata Bapak kemarin boleh pertanyaan ya Pak ya? Judulnya ya Pak? Ya. Bukan rumusan masalahnya. Judul. Rumusan masalah bisa kalimat tanya, bisa kalimat pernyataan. Iya Pak. Ya. Kalau judul bisa pakai apakah gitu ya Pak ya? Enggak bisa. Judul. Rumusan masalah bisa pertanyaan, bisa pernyataan. Oh iya Pak. Rencana itu Pak tentang terkait surat edaran Menteri PUPR Pak yang nomor 6 tahun 2019. Tentang? Ya tentang sertifikat badan usaha, sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan Pak. Dalam bentuk elektronik ini. Masalahnya apa? Apakah permasalahannya apa? Sudah berkekuatan hukum apa enggak itu Pak? Masalah. Nah, berarti banyak peraturan yang gugur gara-gara surat edaran ini Pak. Pertama, tanyakan dulu kedudukan surat edaran itu apa? Iya Pak. Satu, bisakah surat edaran itu membatalkan peraturan perundang-undangan? Saya nggak kasih tahu jawabannya ya. Iya Pak. Cara berpikirnya aja. Kedudukan surat edaran itu apa? Terus, bisakah surat edaran itu diuji tuh? Nah, seperti itu tuh Pak. Resahnya di situ Pak, masalahnya apa namanya? Kan ada peraturan yang lain Pak yang terkait sertifikat ini kan lembaga yang punya ranah kan LPJK Pak. Sertifikat keterampilannya. Lembaga pengembangan jasa konstruksi itu Pak. Nah, gara-gara surat edaran ini Pak, jadinya apa namanya? Dipaksakan untuk dari penyedia jasa konstruksi itu untuk sertifikasi secara elektronik ini Pak. Berarti gini aja tuh. Kedudukan surat edaran nomor ini sekian dalam hal sertifikasi apa gitu. Nah, seperti itu. Kedudukannya berarti ya Pak ya? Oke, ya. Pak. Siap Pak. Nah.
kekuatan deh. Nanti kan bicara kedudukan, bicara kedudukan, terus bisakah itu diuji gitu. Oke, Seperti siap, itu. Pak. Makasih, Pak. Berarti 3 selesai nih ya. Yang Selesai, Pak. kelihatan. Nah, nanti kalau pembuatan skripsi ini jangka waktunya lama. Setelah kalian ujian skripsi, setelah kalian seminar proposal, baru saya ajarin bikin skripsi. Ini lama nih. Jadi sampai saat ini, sampai nanti nggak ada pertemuan. Saya pengennya sampai proposal dulu. Nanti kan proposal kan 1 orang yang diuji, 10 orang mahasiswa yang menghadiri kan. Nanti misalnya ansor nih diuji, harus ada teman lainnya 10 orang tuh yang menanyakan. Nanti ansor yang kalau 10 itu untuk bertanya gitu ya, Pak? nanti tiga aja yang bertanya, nanti diacak. Nanti Oh. ansor, misalnya ada teman yang nggak mau nemani 10 orang, balas. Nanti kalau dia ngundang, jangan dihadiri juga. Ya,